Dekatkan diri kepada Allah, tidak ada lain. Tidak ada berfikir istirahat, tidak ada berfikir makan, tidak ada berfikir minum, tidak ada berfikir tidur. Itu semuanya istilah syahwat. Beda sama binatang. Bunya syahwat tapi tidak punya akal. Tapi manusia Allah kasih dua-duanya, akal dan syahwat. Kenapa Allah kasih dua-duanya? Allah memberikan peringatan dan pelajaran. Anda mau jadi seperti malaikat, gunakan fikiran untuk mendekatkan diri kepada Allah. Anda mau gunakan syahwat, jadilah seperti binatang. Tinggal Bapak Ibu milih. Kita ikut mana? Ikut kesadaran kita, hati nurani kita, mencari ridha Allah agar Allah menjadikan kita lebih baik. Kalau tidak seperti malaikat akan menjadi lebih baik. Atau kita ikuti hawa nafsu kita, akan Allah jadikan lebih hina daripada binatang. Jadi jangan lalai dari tujuan kita hidup. Tujuan kita apa? Satu, mencari ridha Allah. Dengar hadis yang qudsi, wahai anak Adam, aku menciptakanmu untuk beribadah kepadaku, jangan main-main. Wahai anak Adam, aku menjaminkan rizkimu, jangan capek. Itu dua hal ini jangan kita lalaikan. Ibadah hanya kepada Allah, dan rizki jangan capek, karena Allah sudah tentukan rizki kita. Yang terakhir, yang ke-10, bersibuk dalam hal-hal kecil di dalam agama dan melupakan hal yang lebih utama. Bersibuk dalam hal-hal kecil dalam agama dan melupakan yang lebih utama. Sekarang orang beribut, qunut boleh tidak? Sekarang orang ribut, zikir jama'i boleh tidak? Sekarang orang sibuk bagaimana bersoalan gerakan jari saat tahiyat. Apakah diputar? Apakah digerakkan atas bawah atau didiamkan? Apakah ini salat kita sah begini atau begitu? Orang sibuk, kalau kita kena debu, apakah puasa kita batal atau tidak? Saat kita lagi berjalanan, tidak sengaja tersentuh dengan wanita, apakah wudhu saya batal tidak? Jadi kesibukan kita di hal-hal kecil, dan kita lupa yang lebih utama. Lupa penerbangan kita untuk Islam, lupa perjuangan kita untuk Islam, lupa kedamaian, lupa kesejahteraan, lupa bersatuan. Itu semua kita lupa. Jadi harus Bapak Ibu mempelajari agama dan bisa memiliki pemahaman, membedakan mana yang utama, mana yang lebih utama. Kalau dalam bahasa fikih namanya fiqhul awlawiyat. Fiqhul al-awlawiyat. Artinya apa? Fikih utama dan lebih utama. Dari pemahaman ilmu kita, kita bisa membedakan, ya memang ini bagus, ini utama, tapi maaf, ada yang lebih penting lagi, ada yang lebih utama lagi. Contohnya, sebagaimana saya sering cerita, ada dua orang datang ke rumah saya akhiri cerita ini. Ada dua orang datang ke rumah saya, ribut bersoalan tarawih 11 atau 23. Satu pengurus, satu wakilnya. Ini bukan di Sunda Kelapa ya, di luar ini. Datang ribut di depan saya. Yang satu tuntukan 11. Dengan dasar Rasulullah tidak pernah lebih daripada 11. Hadis Siti Aisyah, di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, tidak pernah lebih daripada 11. Dasar bagus dan cukup kuat. Yang satu lagi punya dasar, Rasulullah juga bersabda, salat malam 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, sampai kalau takut subuh tutup dengan witir. Berarti tidak ada batas. Tapi kenapa dibatasi 23? Dasarnya dan contohnya Masjidul Haram.
dan Masjid Nabawi. Mereka di sana salat 23. Masa selama ini mereka yang sebagai ulama besar yang memahami agama lebih daripada kita, masa tidak memiliki dasar yang kuat? Kenapa mereka jual 23 rakaat? Jadi ribut di depan saya. Enggak, saya tentukan 11. Enggak, 23. Ribut sampai tarik-tarik. Saya bilang, datang bertanya, minta jawab atau mau ribut? Kalau mau ribut, pulang aja lah. Tidak usah ribut di depan saya. Kalau mau jawabannya, duduk dulu. Enggak, kita mau cari jawabannya, silahkan duduk. Saya akan kasih jawaban. Berdua tenang saja. Habis mereka tenang, saya bilang begini. Begitu selesai salat Isya, Bapa berdiri dan berikan pengumuman kepada jamaah, mohon maaf, tidak ada salat tarawih, kami tutup masjid. Itu jawaban saya. Kenapa? Karena di sini memang tarawih utama, tapi yang lebih utama adalah persatuan. Yang lebih utama adalah kedamaian. Ternyata sunnah tarawih menakibah fitnah, beributan, berbacahan, dah usah tarawih, udah masing-masing di rumah, selesai masalah. Itu namanya fikhu utama dan yang lebih utama. Harus kita fahami seperti itu. Jangan kita ribut satu persoalan. Memang persoalan itu memang pemahaman kita itu utama dan penting, tapi ternyata ada juga yang lebih penting dan lebih utama. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga ilmu yang kita sama-sama belajari hari ini bisa memberikan banyak wawasan, bisa memberikan ilmu bermanfaat yang insya-Allah kita sama-sama amalkan. Karena guna ilmu bermanfaat diamalkan dengan amalun salih. Semoga semua yang hadir diberkahi Allah, diampuni segala dosanya, dinaikkan darajatnya, diberikan rizki yang halal yang berkah, dipanjangkan umurnya, disihatkan badannya, diberikan rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, dibuka oleh Allah hati suaminya, dibuka oleh Allah hati istrinya, disatukan dalam berdua-duanya dalam kebahagiaan dan keselamatan. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah karunia dan keturunan anak salih dan salihah, cucu salih dan salihah yang menghafal Al-Quran dan mereka membawa nama baik keluarga kita. Ya Dzal Jalal wal Ikram, ya Allah, bagaimana Engkau berikan kepada kami kemudahan sama-sama berkumpul di majlis ini. Ya Allah, berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama jumpa lagi di surgamu ya Allah, di surgamu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan dalam keadaan sihat wal afiat dan iman birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kurang lebihnya karena sudah waktunya habis ya Ustaz. Karena waktu sudah acara apa selanjutnya? Jadi izinkan tanya jawab. InsyaAllah lain waktu. Kalau saya siap aja, tapi Ustaz bilang sudah stop. Udah sami'na. Kok ibu-ibu dah ikhlas kayaknya. InsyaAllah, terima kasih. Semoga insyaAllah saya yakin malam ini kita banyak sudah belajar. Mudah-mudahan 10 poin ini yang kita sama-sama baru belajari bisa betul-betul ibu-ibu beraktik dan bisa memberikan perhatian sepenuhnya, agar insyaAllah ke depan kita mendapatkan perhatian sepenuhnya juga dari Allah subhanahu wa ta'ala.